Adik-adik semua dalam keadaan yang sehat, kuat, bersukacita di dalam Tuhan. Ada sukacita adik-adik? Amin. Adik-adik penuh sukacita nggak? Penuh sekali. Kenapa? Penuh sukacita dong. Ya sama kemarin juga. Oke adik-adik, kita semangat. Pagi ini kita mau menyanyi, menyembah Tuhan. Kakak undang semuanya adik-adik duduk yang rapi semuanya. Yuk duduk. Tunggu dulu. Kakak mau tanya nih. Udah pada mandi belum adik-adik? Ayo. Udah ya? Udah pada mandi, udah cantik sama cakep-cakep semua ya? Ini udah ganteng, dan jadi cantik. Kelihatan gak kak? Coba dilihat lagi. Udah ya? Kelihatan. Oke. Semuanya duduk yang rapi. Kita mau berdoa dulu. Yuk. Sebelum kita mulai, kita satu di dalam doa. Nanti yang bawa doa adalah Kak Nathan. Oke. Oke, yuk adik-adik, sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa dalam surga, terima kasih atas segala berkat-Mu. Kita kali ini bisa beribadah secara online. Tuhan, biarlah kiranya setiap dari ibadah kami, setiap dari pujian kami, tidak hanya dari perkataan kami saja, tapi kami itu semua dari kerinduan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik semuanya bangkit berdiri. Yuk semuanya, kalau ada adiknya atau kakaknya yang masih duduk, semua diundang bangkit berdiri. Yuk bilang Kak, ayo berdiri, atau adik yuk berdiri. Yuk kita mau angkat lagu Hati-hati Gunakan Tanganmu. Yuk semuanya yuk. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Gunakan matamu. Hati gunakan matamu, lupa. Hati-hati gunakan matamu, lupa, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, lupa. Hati-hati gunakan matamu, lupa. Hati-hati gunakan matamu, lupa, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, lupa. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan. Sekali lagi Kak. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Nah, adik-adik, puji Tuhan. Kita harus hati-hati menggunakan tangan kita, mata kita, dan mulut kita. Oke adik-adik, semuanya masih dalam sikap berdiri. Yuk kita sama-sama angkat tangan gini ya adik-adik. Yuk. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya.
namanya. Ikut. Kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Upahku besar di surga, upahku besar di surga. Haleluya. Gimana adik-adik? Semuanya senang? Semuanya penuh sukacita? Kak Devi juga? Senang sekali. Nah ya. Pas dong. Haleluya. Nah, adik, sekarang kakak undang semuanya adik-adik untuk duduk lagi. Gimana? Masih mau memuji Tuhan? Kita mau nyanyi buat Tuhan Yesus adik-adik? Nah, adik-adik, semuanya tenang. Kita akan menyembah Tuhan. Ya, adik-adik. Aku datang padamu, naikkan ucapan syukur.
bersama-sama adik-adik dan kakak, kita semuanya percaya bahwa ada Tuhan yang sama-sama dengan kita adik-adik. Adik-adik harus tetap memilih, mempercayai Tuhan, tetap mencintai Tuhan. Ya adik-adik, berdoa bersama mama dan papa, mengangkat tangan dan berkata bahwa Tuhan, Engkau tetap yang terbaik dalam hidup kami. Amin adik-adik. Yuk sama-sama sekarang kita angkat tangan adik-adik. Kita nyanyikan ini sekali lagi. Kami perlukan keajaiban Tuhan. Kami tak dapat jalan tanpa Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab Tuhan tetap bersama-sama dengan kami melewati hari-hari hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan, pembelaan Tuhan bagi kami semuanya. Bersama dengan orang tua kami Tuhan, kami tetap ada dalam lindungan-Mu. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan, kami mau duduk diam mendengar firman-Mu. Biar Tuhan, Engkau jamah kami satu persatu yang ada Tuhan. Saat kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saat nanti Kak Devi akan menyampaikan firman Tuhan, biar kami mendapat rema, kami mendapat sesuatu Tuhan. Dan hidup kami lebih lagi Tuhan kami pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Biar hati kami, pikiran kami, mulut kami, semuanya Tuhan kami pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Biar kami tetap Engkau dapati setia dan kami beriman bahwa Tuhan, sungguh hanya Engkaulah Tuhan atas hidup kami. Engkaulah pembela kami, Engkaulah penyembuh hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati Kak Devi akan membawa firman. Engkau urapi setiap apapun yang akan Kak Devi nanti sampaikan. Semuanya Tuhan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Coba perhatikan, Kak Devi membawa 2 ukuran kertas. Yang pertama, ukuran kertasnya yang besar. Coba lihat tulisan apa yang ada pada kertas ini. Mari kita baca bersama-sama. Ada huruf I, M, A, N. Iman. Oke, betul. Dan kertas yang kecil ini juga ada tulisannya. Iman. Sama tulisannya. Yang satu kecil, yang satu besar. Coba sekarang Kak Devi tanya, sebesar apa iman kalian? Sebesar ini atau sebesar ini? Sebesar apa? Oke. Adik-adik, bicara soal iman, nih kakak ada cerita tentang seorang perwira. Kalian tahu perwira itu apa? Ada yang tahu? Nah, coba sekarang Kak Devi tanya, pernah lihat tentara?
Iya. Nah, perwira itu seperti tentara. Dia adalah seorang perwira Romawi. Nah, dia disebut perwira karena dia mengepalai 100 prajurit. Nah, jadi dia namanya perwira. Jadi di bawah perwira itu ada yang namanya prajurit atau tentara. Kita lebih mengenal kata tentara ya. Siapa yang punya ayah tentara? Oh, pasti banyak. Iya. Nah, dimulai dari kisah seorang perwira Romawi di kota yang bernama Kapernaum. Kita buka Alkitab kita di Matius 8 ayat 5 sampai ayat 13. Oke? Ya. Kita akan membaca Matius 8 ayat 5 sampai 13. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Nah, perwira ini datang kepada Tuhan dan memohon. Memohon itu apa ya? Meminta sesuatu. Nah, apa yang dia minta? Kita baca lagi. Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan dia sangat menderita. Nah, perwira ini hatinya kira-kira baik tidak adik-adik? Wah, hatinya apa? Baik. Ternyata dia memperhatikan prajurit di bawahnya atau hambanya sedang sakit dan dia peduli. Dia datang kepada Tuhan. Perwira ini percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus adalah seorang nabi yang bisa menyembuhkan. Dia adalah Jehovah Rafa. Nah, lalu katanya begini, Tuhan Yesus menjawab dia, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi adik-adik tahu apa yang dikatakan perwira itu? Nah, perwira itu berkata, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu yang sedang sakit lumpuh itu akan sembuh. Kata perwira itu. Terus dia bilang begini, sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada prajurit itu pergi, maka dia akan pergi. Kalau aku berkata datang, maka prajurit itu akan datang. Kalau aku berkata kerjakan ini, maka dia akan mengerjakannya. Nah, setelah prajurit itu berkata, Tuhan Yesus merasa sangat heran. Dia bingung dan heran. Ternyata ada seseorang yang begitu besar imannya. Tahu adik-adik Tuhan berkata apa? Tuhan Yesus berkata seperti ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Wah, berarti kalau bicara soal Israel, bicara satu bangsa. Berarti Tuhan Yesus tidak pernah menemukan iman sebesar perwira di Kapernaum itu di antara satu bangsa, yaitu di Israel. Nah, adik-adik, kita belajar apa dari perwira ini? Kita belajar percaya dan berkata-kata yang positif, berkata-kata yang baik, yang membangunkan iman kita, bukan yang melemahkan iman kita. Nah, di sini perwira ini dia saja tidak merasa pantas kalau Tuhan datang ke rumahnya dan menyembuhkan hambanya. Nah, sama seperti kita juga harusnya punya sikap seperti itu. Kita sebenarnya tidak pantas
untuk Tuhan datang kepada kita. Bahkan ia mati di kayu salib untuk orang-orang seperti kita. Tuhan tidak pantas kita menerima kasih-Nya yang besar. Tapi karena Tuhan sangat mengasihi kita, maka ia rela berkorban dan mati untuk kita semua. Nah, adik-adik, kita belajar apa? Kita belajar bertanggung jawab. Yaitu dengan cara apa? Dengan percaya kepada Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana hidup sesuai dengan kehendak Tuhan? Kita harus belajar berkata-kata yang baik, berkata-kata yang sopan, berkata-kata yang menyenangkan hati Tuhan. Seperti pujian tadi, kita harus berhati-hati menggunakan mulut kita, ya. Karena Bapa di surga melihat ke bawah, ya. Kita harus belajar mengucapkan kata-kata yang membangunkan, membangkitkan iman kita. Nah, coba lihat. Kakak punya 2 lembar kertas. Nah, yang pertama ada kata apa? Rajin, lalu semangat, lalu pintar. Nah, di kertas kedua kakak menulis malas, capek, susah. Nah, coba sekarang adik-adik coba perhatikan 2 kertas ini. Kira-kira kata-kata yang mana yang Tuhan suka untuk kita ucapkan ketika kita menghadapi suatu masalah atau menghadapi suatu keadaan? Apakah yang ini atau yang ini? Iya, kita harus berkata-kata yang positif. Yang ini positif. Lalu kertas yang ini bertuliskan kata-kata yang negatif. Jadi, yang mana yang kita harus ucapkan? Yang ini. Kita harus jadi anak yang rajin, semangat, dan pintar. Oke adik-adik. Adik-adik, mari angkat tangan kalian dan letakkan di dada kalian dan ucapkan bersama-sama dengan kakak. Mulutku kupakai untuk mengatakan perkataan iman. Sekali lagi. Mulutku kupakai untuk mengatakan perkataan iman. Jadi mulut kita pakai untuk membangkitkan iman kita, membangkitkan semangat kita untuk melayani Tuhan. Oke adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Tuhan, kami mau belajar seperti perwira di Kapernaum. Tuhan, kami percaya setiap perkataan yang Engkau ucapkan Tuhan itu menjadi rema di dalam hidup kami. Tuhan, kami juga Tuhan mau belajar untuk memperkatakan iman seperti perwira ini Tuhan. Dia punya iman yang besar Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan, dan kami pun juga Tuhan ingin menjadi anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Selalu berkata-kata yang positif di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dadah, sampai jumpa minggu depan. Shalom adik-adik Joy Kids. Untuk PR minggu lalu, para pemenangnya adalah ada Alea Kazanucci. Shalom teman-teman Joy Kids, nama aku Alea Kazanucci Osaze Mahruzar, kelas 1 SD. Tugas minggu ini adalah kesaksian. Aku mau cerita, aku makan permen dan ciki. Padahal aku tahu kalau mami dan daddy selalu melarangnya karena aku punya alergi. Malamnya badanku demam tinggi dan muntah-muntah sampai badanku lemas. Sekali mami dan daddy membawaku berobat.
Lalu sebelum tidur aku berdoa dan memohon ampun kepada Tuhan Yesus karena aku tidak mendengarkan nasihat Mami dan Dedi. Aku berjanji kepada Tuhan Yesus untuk menjadi anak yang baik. Lalu aku tidur sambil mendengarkan lagu rohani. Paginya ketika aku bangun, aku sudah sembuh. Terima kasih Tuhan Yesus sudah mengampuni dan mendengarkan semua doaku. Jangan lupa ya teman-teman Joy Kids untuk selalu mendengarkan nasihat orang tua. Jangan lupa untuk berdoa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ada Leticia. Shalom teman-teman dan kakak-kakak Joy Kids. Aku sering melawan sama mama. Tapi abis aku ngelawan, dalam hati kecil aku berkata seperti ini. Leticia, kamu tidak boleh seperti itu sama orang tua kamu. Kan mama kamu yang lahirin kamu. Jadi kamu tidak boleh marah-marah sama dia. Kamu harus menyayangi dia. Lalu aku berdoa seperti ini teman-teman. Tuhan Yesus ampuni dosa Ica dan nama Yesus, amin. Lalu aku minta maaf sama mama. Teman-teman juga berdoa harus menyayangi orang tuanya ya. God bless you. Dadah. Dan ada Francisca Anindya Putri. Teman-teman Joy Kids, nama aku Francisca Anindya Putri. Aku akan memberikan kesaksian. Aku dilarang mamaku naik sepeda karena sedang rusak, tetapi aku tidak mendengarkan mamaku dan akhirnya aku terjatuh dan kakiku berdarah. Lalu aku berjanji kepada mamaku aku akan mendengarkan larang dari mamaku. Aku berdoa kepada Tuhan agar aku cepat dipulihkan dan selalu dibimbing Roh Kudus agar aku tidak melakukan hal-hal yang membuat orang tuaku marah dan sedih. Selamat ya buat semua video yang terpilih. Tetap semangat adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.